Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Irpa Anggraini WHRJ MPD. Perkenalkan, nama saya Septianti dari kelas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan A1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari ringkasan tentang dasar-dasar morfologi. Morfologi mengkaji unsur dasar atau satuan terkecil dari suatu bahasa. Satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil itu disebut morfem. Sebagai suatu satuan gramatikal, morfem memiliki makna. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal morfem itu tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Jika bentuk tersebut nyata, muncul secara berulang-ulang walaupun dalam bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Pembentukan kata sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Morfem memiliki 3 jenis. Yang pertama gramatikalisasi, yang kedua afiksasi, dan yang ketiga reduplikasi. Kita akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama ada gramatikalisasi, yaitu proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran yang pertama. Nah, yang kedua, afiksasi, proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau membentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkan. Proses ini dapat bersifat intelektif dan dapat pula bersifat derivatif. Bersifat intelektif apabila aplikasi ini tidak mengubah kelas kata. Sebaliknya, bersifat derivatif apabila hasil afiksasi mengubah kelas kata. Afiks juga ada memiliki 4 jenis. Yang pertama ada prefiks, afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia misalnya mem, di, ke, se, pem, dan pe atau per. Nah, bentuk yang kedua ada infiks, afiks yang diletakkan di dalam bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 macam infiks, yaitu L, M, dan R. Nah, jenis yang ketiga itu ada sufiks, afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar dalam bahasa Indonesia. Misalnya kan, i, nya, wati, wan, man, isme, dan isasi. Nah, jenis yang keempat di afiks ada kombinasi afiks. Secara pembentukan kata yang berupa pemberian afiks secara kombinasi dari 2 afiks atau lebih yang berhubungan dengan sebuah bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, misalnya dikenal beberapa kombinasi afiks, yaitu memkan, me-i, memperkan, memperi, berkan, me-i, dan lain-lainnya. Jenis morfologi yang ketiga ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfologi yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Dalam hal ini, lazim dibedakan adanya reduplikasi penuh, seperti buku-buku dari dasar buku reduplikasi. Pengulangan morfem dasar seperti buku-buku. Dwilangga salin suara, yakni pengulangan morfem dasar dengan perubahan vokal dan fonem lainnya, seperti bolak-balik dan mondar-mandir. Akar atau root digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar itu adalah bentuk yang tersisa semua afiksnya ditinggalkan. Chomsky menyatakan bahwa kata adalah dasar analisis kalimat dan hanya menyajikan kata itu dengan simbol-simbol verba, N nomina, dan A adjektiva, dan sebagainya. Pembentukan kata sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.